sakit terkait kepemimpinan kepala instalasi rekam medis dalam mengatasi keterlambatan distribusi berkas dan tekanan akreditasi. Kasus yang kami angkat yaitu terkait keterlambatan penyedia aplikasi rekam medis di rumah sakit. Teori yang kami gunakan adalah teori situasional Hersey-Blanchard. Dengan elemen yang kami terapkan yaitu penyampaian visi oleh kepala instalasi, komunikasi dua arah, identifikasi masalah, pengambilan keputusan jelas, dan gaya kepemimpinan sesuai situasi. Selamat menyaksikan. Arifa, mana berkas pasien saya? Sudah 30 menit pasien menunggu di poli. Berkas belum sampai juga. Kalau begini terus, pelayanan saya bisa terhambat. Maaf Dr. Nabila, berkasnya masih tertahan di bagian coding, belum kembali di rock filling. Terus gimana ini? Sebentar dokter, saya akan menghubungi pihak order terlebih dahulu, nggih. Ya udah secepatnya. Nggih. Iya, halo. Oke, saya akan segera ke sana. Misi, Masuk. Ada apa, Arifa? Tadi dokter kesini, saya disuruh cepat-cepat untuk mengasih berkas rekam medis ke dokter, ditunggu pasien. saya tidak bisa cepat-cepat, Arifa. Berkas dari IGD banyak yang tidak lengkap. Saya harus konfirmasi ulang terus. Akreditasi juga sudah dekat dan data juga harus akurat. Rekan-rekan, dengarkan saya. Visi kita adalah menjadi unit penunjang medis yang cepat dan akurat demi keselamatan pasien. Saya mendengar ada kendala distribusi bintang. Apakah ada masalah di coding? Arifa, bagaimana dengan distribusi? Masalahnya di pengisian DPJP, Pak. Banyak kode diagnosa yang menggantung karena rekam medisnya tidak lengkap. Saya butuh waktu lebih lama untuk validasi agar tidak salah saat disetor ke bagian akreditasi. Baik, saya mengidentifikasi bahwa masalahnya bukan pada kinerja kalian, tapi pada alur komunikasi dengan unit lain. Kita akan gunakan gaya kepemimpinan supporting untuk menyelesaikan ini bersama. Baik, Bapak. Terima kasih atas penyelesaian masalahnya, Nggih. Selamat siang, Bu Rini. Saya telah mengidentifikasi bahwa hambatan distribusi kami berakar pada ketidaklengkapan dokumen dari sisi medis. Ini sangat berisiko pada nilai akreditasi kita nanti. Apa rencana Anda untuk menanggulangi ini secara sistematis? Saya mengusulkan kebijakan checklist kepatuhan pengisian rekam medis di setiap unit. Saya butuh dukungan Ibu untuk memberikan ketegasan pada staf klinis. Saya setuju. Segera buatkan draft kebijakan baru untuk saya tanda tangani. Saya akan pastikan ini menjadi agenda rapat di komite medis besok. Berdasarkan analisis saya memutuskan dua hal. Yang pertama, kita terapkan sistem buffer berkas yang dimana verifikasi awal sebelum masuk coding. Yang kedua, Ibu Wakil Direktur sudah menyetujui sanksi bagi berkas yang tidak lengkap secara berulang. Keputusan ini agar distribusi kita kembali lancar dan nilai akreditasi kita aman. Kami setuju, Bapak. Kami akan laksanakan perintah dari Bapak. A few moments later. Dalam simulasi ini saya menerapkan teori kepemimpinan situasional. Saya menggunakan gaya directing instruksi saat menghadapi konflik antar filing dan coder untuk memberikan keputusan yang jelas. Namun saya juga menggunakan gaya supporting dukungan saat berdiskusi dengan Wakil Direktur Ibu Dini untuk menunjukkan bahwa visi unit rekam medis selaras dengan visi rumah sakit dalam menghadapi akreditasi. Saya menerapkan komunikasi dua arah. Sebagai staf, saya tidak hanya menerima perintah, tetapi berani menyampaikan kendala yang ada di lapangan seperti komplain dokter.
agar pimpinan dapat mengidentifikasi masalah yang akurat. Refleksi saya adalah bagaimana penyampaian visi oleh pimpinan membantu saya memahami bahwa akurasi coding bukan sekedar tugas teknis, melainkan bagian dari strategi keputusan akhir untuk kelancaran akreditasi. Kekurangannya, koordinasi awal kami masih lemah sebelum pimpinan turun tangan. Peran saya sebagai dokter menunjukkan konflik realistis yang sering terjadi di rumah sakit. Analisisnya, gaya kepemimpinan yang efektif harus mampu memediasi kepentingan klinis atau pelayanan yang cepat dan kepentingan administratif atau kelengkapan berkas rekam medis melalui keputusan yang logis. Sebagai manajemen, saya melihat pentingnya pengambilan keputusan yang jelas. Keputusan kepala instalasi untuk membuat checklist adalah solusi realistis yang didasarkan pada analisis beban kerja, bukan sekedar perintah tanpa dasar. Sebagai leader, saya menggunakan gaya situasional saat staf bingung, saya memberikan instruksi, saat mereka stres, saya memberikan dukungan. Kami belajar bahwa komunikasi dua arah sangat penting untuk mencapai visi bersama. Identifikasi masalah yang jernih menghasilkan keputusan yang realistis bagi rumah sakit. Demikian simulasi dari kami. Terima kasih. End of flashback.